Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel HMM. Balik lagi bersama saya Noval Alfarid. Saya di sini memiliki NRP 12 2024-066. Oke, jadi kali ini saya akan membawa teman-teman mendengarkan podcast menarik pada hari ini, yang mana podcast kali ini kita akan membahas seputar Himpunan Mahasiswa Mesin ITENAS. Ada yang spesial pada podcast hari ini, yang mana bintang tamu kita kali ini adalah langsung Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin ITENAS. Oke, karena bintang tamu kita sudah ada di depan saya, langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita, Bang Ferdi Gandika. Silakan masuk, Bang Ferdi. Oke, halo Bang Ferdi. Halo Bang. Siapa? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama bintang tamu spesial pada hari ini, Bang Ferdi Gandika. Sebelum kita dilanjutkan pada pembahasan kita mengenai Himpunan Mahasiswa Mesin ITENAS, boleh nih Bang Ferdi ini perkenalan dulu. Misalkan Bang Ferdi ini dari mana? Dari Bandung, asli Bandung, luar Bandung, atau mungkin dari luar Indonesia ya. Oke. Silakan Bang Ferdi. Oke, Pak, sebelumnya saya Ferdi Gandika, memiliki NRP 12 2021-091 ya. Saya angkatan 2021 HMM ITENAS. Oke. Nah, kebetulan saya bukan asli Bandung, tapi dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mungkin teman-teman nggak tahu nih tahu apa enggak nih. Oke. Oke. Oke, jadi Bang Ferdi ini dari Kuningan ternyata. Betul. Berarti merantau ya, ngekos di sini ya. Kurang lebih merantau lah, sedikit. Nah, Oke. Oke, Bang Ferdi, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang apa sih Himpunan Mahasiswa Mesin ITENAS itu, saya ada segmen ringan dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bang Ferdi cuma jawab mitos atau fakta sih, Oke. gitu ya. Oke, yang pertama, di teknik mesin itu mayoritas laki-laki. Fakta. Fakta. Oke. Cewek di teknik mesin itu auto jadi ratu gitu. Wah, itu fakta. Fakta itu ya. Oke. Nah, masuk himpunan itu bikin nilai akademik turun. Itu mitos. Mitos ya? Tuh. Mitos, oke. Nah, di himpunan itu banyak pelajaran yang tidak didapatkan di kelas. Fakta. Fakta ya, oke. Nah, yang terakhir nih, masuk himpunan bisa menambah ketampanan dan kecantikan. Gimana nih? Fakta sekali. Fakta sekali ya. Fakta sekali. Pokoknya masuk himpunan udah pasti kegantengan dan kecantikan itu bertambah ya. Nambah ganteng. Nambah ganteng, oke. Bang Ferdi juga, wah nambah ganteng. Wah, pasti. Pasti ya, jelas dong. Oke, kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama nih Bang, ini gimana sih rasanya masuk kuliah teknik mesin? Itu tuh emang awalnya nyasar, tapi tiba-tiba cocok atau gimana kira-kira? Oke, jadi kebetulan saya backgroundnya dari SMA ya. SMA. SMA di mana di sana saya jurusan IPA. Jadi mempelajari terkait dengan fisika, matematika. Nah, di sana saya belajar mencari info nih, cari informasi terkait dengan apa sih yang cocok dengan saya gitu. Nah, kebetulan teknik mesin ini menjadi salah satu opsi yang memang sebelum saya daftar ke teknik mesin ITENAS, itu saya cari tahu dulu nih terkait dengan teknik mesin itu membahas seputar apa sih, atau kita mempelajari tentang apa gitu. Kebetulan teknik mesin itu mempelajari sesuatu yang bergerak. Nah, tentu di sana banyak sekali sesuatu yang bisa dipelajari gitu, bukan hanya dari mesin sepeda motor atau mobil yang mungkin rata-rata orang berpikir ke sana, tapi saya sudah riset terlebih dahulu dan ternyata cocok gitu. Oke, ternyata Bang Ferdi ini latar belakang sekolahnya dulu SMA ya. Betul. Kalau saya SMK, Oh beda. itu, Iya, kita saya beda SMK, ya. iya. Nah, misalkan nih Bang, kalau misalkan Bang Ferdi disuruh ngejelasin teknik mesin ke anak kecil, kira-kira jawabannya gimana Bang? Oke, jadi kalau menjelaskan ke teknik mesin ke anak kecil, tentu akan dijelaskan pertama, teknik mesin itu mempelajari sesuatu yang bergerak. Oke. Nah, tentu hal itu juga mungkin ditambahkan dengan contoh seperti ya kendaraan bermotor, mobil, karena memang itu sering mereka lihat gitu di kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Misalkan ketika kita disuruh menjelaskan kepada anak kecil. Contohnya waktu saya sebelum masuk teknik mesin ya, waktu masih zaman SMK teman-teman. Jadi masuk teknik mesin itu, wah pasti bongkar motor nih, Nah, betul. pasti servis mobil gitu kan. Betul. Ternyata ketika sudah kita merasakan di dalam teknik mesin itu, ternyata kita lebih jauh dari itu. Dan Betul. tentunya itu sangat menyenangkan sekali ya. Betul, Asli. challenging. Oke. Tapi ini Bang, teman-teman, betul kan kata orang-orang masuk teknik mesin itu keras. Benar gak nih kira-kira? Sebetulnya dibilang keras itu relatif ya, tergantung dari orangnya. Nah, tapi yang saya rasakan memang kita itu dituntut untuk dilatih mentalnya, karena kita nanti akan dihadapkan mungkin dengan pekerjaan yang ekstra gitu, karena teknik mesin itu
banyaknya itu mungkin di lapangan ya. Jadi Oke. seperti ada project engineer, kemudian ada piping engineer, inspektor welding dan lain-lain. Nah, itu kan di outdoor, kemudian mungkin tidak lepas dari yang namanya deadline gitu. Oke, betul. Jadi kita selalu dilatih gitu untuk ya bekerja itu harus sesuai dengan target gitu yang telah ditentukan gitu. So itu Oke. Pak. Jadi kalau bisa dikatakan keras ya relatif keras sih kalau untuk di teknik mesin. Cuman kerasnya dalam artian ya memang yang positif gitu untuk membentuk kita. Oke, relatif keras ya. Cuman Relatif kerasnya itu keras. betul yang Bang Ferry katakan tadi emang hal positif gitu ya. Betul. Oke. Cuman banyak juga nih teman-teman yang ngerasa bahwasanya anak teknik itu cuek, Bang. Anak teknik Cuek. itu cuek, terus kebanyakan cowok semua gitu. Gimana nih Ya menurut ya. Bang Ferry itu juga kira-kira? Sebetulnya mungkin cuek itu kalau misalkan belum kenal ya. Nah, tapi kalau udah kenal, wah kita tuh sesuai dengan moto itu solidarity forever. Nah, Wis, tentu kalau misalkan oke. udah kenal, kita solid lah gitu. Solid Jadi gitu ya. betul. Jadi nggak Oke. ada tuh kata-kata cuek gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman yang sudah tadi sampaikan oleh Bang Ferdi, itu awal mula Bang Ferdi tadi memilih jurusan teknik mesin gitu ya. Betul. Nah sekarang pengen tahu nih, sekarang kan Bang Ferdi itu menjabat sebagai ketua himpunan ya. Oke, betul. Oke, ini menurut Bang Ferdi, apa sih Bang peran himpunan khususnya bagi mahasiswa teknik mesin di ITENAS ini kira-kira? Oke, sebetulnya untuk himpunan mahasiswa mesin ITENAS sendiri ini berfungsi untuk sebagai wadah ya. Sebagai wadah. Betul, sebagai wadah di mana kita menyediakan banyak hal dan fasilitas gitu yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa mesin ITENAS gitu. Oke. Jadi kita di himpunan mahasiswa mesin itu banyak sekali yang bisa dieksplor, seperti misal di himpunan mahasiswa mesin itu ada divisi bengkel teknik mesin. Di sana barangkali mahasiswa yang suka akan hal otomotif, Oke. ada go-kart yang bisa dieksplor lebih lanjut, lebih diteliti lagi. Bahkan kita sering itu, bahkan rutin mengikuti lomba ESA Competition, di mana ESA Competition itu adalah kontes go-kart skala nasional maupun Asia gitu. Jadi di sana kita di bengkel teknik mesin itu menyediakan ruang untuk mahasiswa untuk eksplor di sana. Kemudian di BTM juga ada tim mobil hemat energi. Nah, jadi mungkin barangkali mahasiswa ingin riset nih, tapi bukan go-kart nih, saya pengennya mobil hemat energi. Nah, itu di himpunan mahasiswa mesin itu ada. Ada ya, luar biasa sekali Betul. teman-teman. Jadi banyak hal gitu di himpunan. Nah, selain daripada itu, kita juga di himpunan bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena Pengabdian kepada masyarakat. betul Pak, jadi di himpunan ini kita mengakomodasi atau memfasilitasi mahasiswa yang ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat tetapi bingung nih mau ngambil apa dan mau seperti apa gitu pengabdiannya dalam bentuk apa. Nah, kita tentunya dari kepengurusan himpunan mahasiswa mesin ITENAS pada saat ini itu kita menyediakan suatu project untuk nantinya diambil oleh mahasiswa mesin ITENAS gitu. Jadi katakanlah misal ada kita pembuatan mesin pembuat pelet dari limbah iga sapi gitu. Nah, itu bisa menjadi suatu project. Project itu nanti akan dikembangkan oleh mahasiswa mesin ITENAS yang nantinya akan dihibahkan ke mitra gitu. Mitra yang dimaksud adalah ke masyarakat yang membutuhkan alat terkait gitu. Jadi nanti bisa tuh sama himpunan diakomodasi. Selain daripada itu, kita juga kemarin melakukan program pengabdian kepada masyarakat itu pelatihan non destruktif test dari penetran test. Nah, itu mungkin kalau Noval ingin tahu itu dia metode pengecekan untuk hasil lasan gitu biasanya. Hasil lasan itu menggunakan dari penetran test. Mungkin nanti teman-teman kalau ingin lebih lanjut lagi bisa mempelajari tentang material. Nah, jadi di sana kita melakukan sosialisasi ke SMK-SMK gitu, Pak. Ke Jadi SMK-SMK. betul, SMK-SMK yang dimana yang melakukan pelatihannya itu dari mahasiswa mesin ITENAS. Jadi, luar biasa sekali ya. Betul, jadi banyak hal lah yang bisa kita eksplor. Kemudian selain daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal atau potensi, nah kita juga tidak lupa terkait dengan mensejahterakan anggota gitu. Sepertinya seperti di himpunan ini ada kita program responsi, di mana responsi itu memberikan ruang gitu untuk mahasiswa mesin ITENAS barangkali ada kesulitan di bidang akademik nih, Val. Nah, nanti ketika ada kesulitan di bidang akademik, maka tinggal chat aja nih ke pengurus gitu.
Bang, saya pengen belajar tentang mekanika fluida, Oke. saya belajar tentang statur bang. Nah nanti dari pengurus akan mengakomodasi. Nah tentu berlokasi di ya sekretariat himpunan masing-masing Itenas. Nah Oke. sekarang jadi di sini. Nah di sini juga ada fasilitas pendukung seperti papan tulis dan lain-lain. Jadi kita di himpunan mahasiswa mesin Itenas tuh bukan hanya sekedar himpunan yang proker Iya, gitu. iya, Ya proker memang ada gitu wajib. betul. Tapi kita juga di sisi lain mewadahi atau mengakomodasi apa sih potensi minat dan bakat dari mahasiswa mesin ITENAS sendiri. Jadi Iya. mahasiswa mesin ITENAS tuh dia nggak kebingungan nih Val gitu kalau misalkan Oke. ada sesuatu hal yang memang dirasa pengen dieksplor, nah di himpunan lah bisa gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman dapat kita dengar tadi ternyata himpunan itu sebagai wadah ternyata. Tuh, Ada responsi tadi ya, yang betul. mendukung akademiknya gitu kan. Terus ada pengabdian ada pengabdian kepada masyarakat. Itu luar biasa sekali ternyata ya. Betul, Pak. Saya juga awalnya waktu awal-awal itu emang mikirnya himpunan itu pasti Ya, proker terus ternyata wah luar biasa sekali betul, teman-teman ya. betul, betul. Tapi ini Bang, eh, anggota himpunan itu kan mempunyai latar belakang sekolah yang berbeda-beda nih Betul, kira-kira. betul. Ada yang dari SMA, contohnya kayak Bang Berdi nih. Betul, betul, Pak. Terus ada yang dari SMK, contohnya dari saya. Betul. Nah, gimana nih cara himpunan buat mempersatukan perbedaan latar belakang tersebut kira-kira? Oke, berdasarkan pengalaman saya, ya memang betul Val. Jadi contohnya aja sekarang saya dari SMA, Noval dari Betul. SMK. Mungkin Ya. kita memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ya Val ya. Betul. Betul. Untuk lulusan SMK mungkin lebih expert di praktikal Praktikalnya, gitu. betul. Sedangkan kalau misalkan background SMK lebih ke analisis gitu Val. Ya. Jadi di himpunan ini kan contoh seperti di BTM itu kita meriset go-kart itu bukan hanya kita ngoprek-ngoprek mesin gitu. Oke. Tentu ada orang yang menganalisa, mengkaji, menguji seperti misal kita kedatangan part nih Val, kita beli part gear misal. Betul. Nah itu tuh kita melakukan pengujian dulu gitu, pengujian uji keras dulu, Betul. gimana apakah itu sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan apa tidak gitu. Nah itu menjadi sarana untuk apa ya latar belakang itu SMA maupun SMK pada akhirnya nanti akan satu project dan satu tim Jadi gitu. saling ya. Saling Oke. melengkapi gitu. Bukan berarti anak SMA bagus di bagian ini terus, SMK di bagian Iya. ini terus enggak, tetapi kita sama-sama saling apa namanya kerjasama, Iya. memiliki keahlian di bidang masing-masing dan saling melengkapi gitu. Iya, betul. Gitu Pak. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya banyak yang dari SMA ternyata skill mekaniknya itu luar biasa sekali gitu ya. Betul, betul. Iya, betul. Itu banyak juga yang seperti Iya, itu. iya betul. Bisa menjadi eh, bisa menjadi ya bisa disalurkan ya ternyata si bakat tersebut di himpunan itu ternyata ya. Betul, dan biasanya kalau untuk hal yang kayak tadi itu biasanya kita saling sharing Val. Jadi Hmm, saya katakanlah lulusan dari latar belakang SMA nih. betul. Nah, sedangkan Noval misal dari SMK, di Iya. mana Noval tuh pasti bisa nih yang namanya menggunakan software AutoCAD atau SolidWorks. Nah, Iya. saya tuh biasanya akan belajar gitu, Val Hmm, gimana nih caranya gitu untuk menggunakan software ini gitu. Dimana mungkin yang SMK itu lebih paham gitu karena betul. praktikal waktu di SMA pasti SMK pasti dia berpengalaman Iya, gitu. Nah, berpengalaman. sebaliknya gitu, barangkali ada perhitungan dan Oke. lain-lain itu mungkin bisa. Jadi kita Oke. di himpunan ini ya selain dari apa ya istilahnya proker belaka, tetapi kita ya saling ini aja Iya. komunikasi, berteman lah gitu, Oke. bersosialisasi. Solidaritinya terasa banget di situ Betul, ya. Pak. Ya, Betul. luar biasa sekali. Nah, selama Abang di himpunan nih, saya pengen dengar, ada gak nih skill atau pelajaran yang Abang dapatkan dari himpunan, sedangkan di pelajaran itu tidak ada gitu? Oke, sebetulnya yang didapatkan dari himpunan yang pertama soft skill ya, karena soft skill itu sangat penting bagi saya. Karena Betul. apa? Di himpunan ini kita belajar yang namanya teamwork gitu. Hmm. Oke lah, misal kita belajar di kelas gitu, kita dituntut untuk mengerti suatu materi gitu kan, materi tentang perhitungan, analisa dan lain-lain. Tapi pada faktanya setelah saya diskusi gitu, saya banyak diskusi dengan alumni, kemudian Ya, senior-senior saya bahwa ketika di dunia kerja itu memang kita nggak sendiri gitu bekerja nggak sendiri, gitu, nggak oke. sendiri, kita ada tim gitu, Hmm. kita dituntut untuk bekerja secara tim, di mana di himpunan itu bisa tuh untuk melatih gitu. Contohnya misal kita mengerjakan suatu project
mobil hemat energi, di mana kita dituntut untuk bekerja sama secara tim. Kemudian juga di proker juga sama, kita menyelenggarakan suatu kegiatan, Betul. itu kita nggak bisa sendiri gitu. Iya. Yang ada pusing kalau sendiri kan. Nah, kita tentu bekerja sama secara tim, itu dilatih lah untuk komunikasi, public speakingnya dilatih gitu. Percaya dirinya dilatih, tidak menutup kemungkinan yang ikut program kerja atau proker yang ada di HMM Itenas itu ya sering gitu kan, sering berdiskusi, sosialisasi gitu kan. Nah, itu bisa melatih public speaking, Pak. Oke, jadi luar biasa sekali ya teman-teman, dapat teman-teman nih, buat teman-teman yang masih bingung kira-kira di himpunan mahasiswa mesin Itenas tuh ada apa aja sih. Nah, tadi mungkin terjawab ya langsung dari ketua himpunannya nih. Nah, Bang, saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu apa sih kira-kira kelebihan masuk himpunan mahasiswa mesin Itenas, kelebihannya gitu. Selain yang tadi Abang paparkan. Jadi kalau kelebihan untuk join ke himpunan mahasiswa mesin Itenas ya tentu kita pertama mendapatkan banyak sekali relasi gitu. Kita tuh kalau di himpunan itu tidak hanya melihat atau berteman dengan satu angkatan saja, Val, gitu. Contohnya misal Noval angkatan 2024, saya angkatan 2021. Nah, di situ ada suatu relasi yang terjalin gitu. Jadi mungkin bisa saling sharing. Nah, itu kalau misalkan join ke himpunan itu banyaklah kebuka peluang itu. Kemudian juga banyak proyek yang diselenggarakan oleh himpunan di mana ada kaitannya di sama mata kuliah. Misal mata kuliah program pengabdian kepada masyarakat kan wajib gitu ya. Betul. Terus juga ada proyek rekayasa sistem mekanikal PRSM. Nah, kalau di teknik mesin Itenas ada itu mata kuliah itu wajib. Nah, kalau misalkan join himpunan itu ya sebetulnya kita mengakomodasi juga, jadi nggak perlu khawatir gitu terkait dengan mata kuliah itu. Jadi untuk join ke himpunan kelebihannya ya seperti itu sih. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor. Saya ada potensi ini di bidang ini, ya saya join himpunan gitu. Kemudian kalau misal saya kesulitan di mata kuliah, saya juga bisa mendapatkan teman-teman yang suportif. Gitu. Nah, itu yang diharapkan dari himpunan mahasiswa mesin Itenas untuk anggotanya gitu, Pak. Ternyata itu ya teman-teman, bisa teman-teman dengar kelebihan masuk ke himpunan mahasiswa mesin Itenas, tentunya ya menambah relasi. Tentunya betul, terbukti saya angkatan 2024, kalau saya tidak masuk himpunan, saya mungkin tidak akan kenal bersama Abang gitu ya. Betul, Pak. Luar biasa sekali teman-teman relasinya ya, gabung bersama himpunan mahasiswa mesin Itenas itu. Nih Bang, selanjutnya pengen tahu nih kira-kira kegiatan di himpunan mahasiswa mesin Itenas yang paling bisa dibilang besar lah gitu ya, per tahunnya kira-kira apa nih? Kalau di himpunan mahasiswa mesin Itenas sendiri, biasanya setiap tahun itu ada namanya Disnatalis HMM Itenas. Disnatalis. Apa itu kira-kira Bang itu? Jadi itu tuh ajang kegiatan untuk istilahnya merayakan anniversary himpunan mahasiswa mesin Itenas. Jadi ya. Jadi setiap tahun itu kita mengadakan suatu event yang besar, di mana event tersebut, Val, itu kita melibatkan seluruh anggota himpunan mahasiswa mesin Itenas. Melibatkan seluruh anggota. Betul. Jadi tidak hanya mungkin angkatan 21 atau angkatan 22, 23, 24 gitu. Enggak, tetapi kita semuanya tergabung di sana. Jadi disitulah kegiatan puncak tahunan HMM Itenas, di mana di situ tuh kita biasanya tuh ada kegiatan kayak misal ada engine tune up. Ya betul. Itu engine tune up itu kegiatan di mana nanti masyarakat tuh bisa melakukan servis atau tune up. Berarti masyarakat dari luar ya? Betul, Pak. Jadi karena output dari Disnatalis HMM Itenas itu untuk memperkenalkan HMM juga ke eksternal gitu. Jadi bahwa eksistensi kita tuh ada gitu dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian tahun kemarin Disnatalis tahun kemarin itu ada kontes robotik nasional, di mana itu kontes yang diikuti oleh anak-anak SMA, SMP. Anak-anak SMA betul. Itu ya. Luar biasa sekali. Jadi kegiatan Disnatalis HMM Itenas itu ya lumayan meriah gitu. Ada hiburannya, kemudian ada kontes modif motor biasanya, robotik dan lain-lain lah gitu. Jadi itulah acara tahunan yang puncaknya lah gitu dari setiap akhir tahun gitu. Itu ya ternyata teman-teman, puncak dari acara yang bisa dibilang besar dari himpunan itu ternyata ada Disnatalis atau bisa dibilang anniversary mesin lah gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Teman-teman, kita dengar selanjutnya kenapa sih Bang Ferdi ini
bisa bertahan gitu sampai sekarang di himpunan ini? Apa sih yang menjadi faktor utamanya kira-kira? Oke, sebetulnya untuk faktor utama ya, Ya, saya tuh merasakan benefit yang luar biasa gitu selama oke. menjadi anggota himpunan mahasiswa mesin ITENAS, di mana bagi saya menjadi anggota himpunan mahasiswa mesin ITENAS itu menjadi suatu batu loncatan untuk sampai saya sekarang gitu. Oke. Katakanlah misal saya sebagai kebetulan saya sebagai asisten laboratorium metalurgi, di mana Oke. saya juga tentu mengikuti alur seleksi dari pencalonan asisten, di mana banyak sekali pelajaran yang didapatkan dari himpunan mahasiswa mesin ITENAS itu terpakai gitu untuk Oke. nantinya seleksian dari asisten gitu, dari segi soft skill, dari segi Oke. public speaking. Kan kita kalau asisten itu dituntut untuk bisa menjelaskan sesuatu ke mahasiswa gitu. Nah itu Betul. kita saya sendiri belajar di himpunan gitu untuk Oke. soft skill. Kemudian terkait dengan surat rekomendasi himpunan gitu kan, Oke. kayak misal saya apply dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Nah itu ada suatu syarat di mana mensyaratkan aktif organisasi, di Oke. mana harus ada surat rekomendasi. Nah disitulah saya istilahnya mah ya saya berangkat dari himpunan. Oke. Jadi saya ketika saya aktif di anggota himpunan mahasiswa mesin ITENAS, saya mendapatkan surat rekomendasi nih Val untuk Hmm. nantinya proses seleksi pemberkasan, dan Oke. alhamdulillah mendapatkan itu gitu. Jadi sangat luar biasa sekali, maka dari itu ya saya bisa bertahan sampai sekarang gitu karena itu. Kemudian juga teman-teman saya juga di himpunan itu banyak teman gitu jadinya Banyak ya, ya. Oke. maupun di senior-senior saya, kemudian adik-adik itu banyak sekali. Jadi Iya. kita saling kerjasama, saling silaturahmi, jadi relasinya lumayan lah gitu. Bahkan nggak cuman di anggota HMM ITENAS yang aktif aja Val Oh kalau ini. gitu. Jadi ada di mahasiswa mesin ITENAS tuh ada IATMA namanya, Yatma. Apa tuh? ikatan IATMA itu ikatan alumni teknik Oh. mesin ITENAS Atenas gitu. Oh Jadi gitu. di sana kita terkoneksi gitu antara HMM ITENAS dengan Alumni. alumni-alumni gitu. Oke. Jadi di sini saya merasakan bahwasanya saya untuk relasi itu terbuka lebar gitu, Val. Oke. Makanya sangat sayang sekali kalau misalkan saya tidak aktif di himpunan ini gitu. Oke, betul. Kalau misalkan saya nggak aktif kan mungkin saya cuma mendapatkan ilmu ilmu di perkuliahan aja, kemudian Hmm. pulang ke kosan gitu kan. Oke. Tapi saya nggak ingin gitu, saya ingin eksplor lebih jauh, kemudian meningkatkan relasi gitu, karena relasi itu sangat penting itu bagi saya, Betul, Pak. betul Jadi sekali. itulah yang menjadikan saya bisa bertahan sampai sekarang gitu, Pak. Oke, ternyata itu ya teman-teman yang menjadikan Bang Perdi itu tetap bertahan di himpunan hingga saat ini. Ternyata Betul. banyak sekali ya, ternyata yang Bang Perdi paparkan tadi, wah luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman, kira-kira di teknik mesin itu Bang, ada bidang apa aja sih kira-kira? Nah, Bang Perdi sendiri sukanya bidang mana nih kira-kira? Kita pengen tahu nih. Oke, jadi di teknik mesin ITENAS khususnya gitu ya, Ya, terbagi menjadi ada 4 bidang gitu, 4 Pak. bidang. 4 bidang. Oke. Ada bidang material, kemudian bidang konversi energi, ada bidang konstruksi, dan Oke. ada bidang manufaktur gitu. Nah, di Oke. sana memiliki pembidangannya masing-masing. Tapi untuk saya pribadi itu saya prefer atau lebih suka ke bidang material sama konversi energi, Pak. Material Gitu. sama konversi energi. Konversi energi itu Oke. material itu kita asik lah gitu untuk Oke. mempelajari suatu material dan lain-lain, Oke. pengujian, uji tarik, uji keras gitu kan. Betul. Nah, kemudian untuk konversi energi ini sangat challenging sekali gitu, Pak. Karena Hmm. di konversi energi ini kita bukan hanya belajar tentang suatu mesin gitu, tapi Oke. ternyata di teknik mesin itu di bidang konversi energi itu juga belajar mengenai piping system, Oke. pipeline, kemudian ada PNID, kemudian ada fluida gitu Oke. kan, dimana karakteristik fluida itu beda-beda Iya. dan lain-lain. Itu banyak sekali lah yang bisa dieksplor di konversi energi. Nah kebetulan saya juga mengambil skripsi atau tugas akhir Oke. itu menganalisis turbin gitu. Turbin. Betul, Oke. menganalisis kegagalan turbin, di mana di sana material ada gitu Iya, kan, betul. kemudian konversi energi juga Ada otomatis saya gitu. belajar gitu, Iya. makanya suka gitu Oke. terkait dengan 2 bidang itu. Oke. Jadi emang nyambung ya dari suka Nyambung. sampai ke turbin gitu ya. Betul, Oke, betul, luar Pak. biasa sekali. Oke, jadi itu ya teman-teman, ternyata ada 4 bidang di teknik mesin itu. Salah satunya yang Bang Ferdi suka itu tadi yang sudah Bang Ferdi katakan ya. Oke, selanjutnya nih Bang, kira-kira
ada kegiatan eksternal gak dari himpunan ini kira-kira? Oke, jadi untuk kegiatan eksternal himpunan mahasiswa mesin ETNA sebetulnya ada ya. Jadi di Ada. teknik mesin itu ada namanya kalau di Jawa Barat itu ada KMM Jabar gitu ya. Di Oke. mana di situ perkumpulan dari himpunan mahasiswa mesin se Jawa Barat gitu. Nah, Oke. jadi di sana kita sering gitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Nah, tentu di kepengurusan juga ada divisi eksternal di mana yang mengurusi terkait dengan hal itu. Jadi kayak ada rapat koordinasi, kemudian ada sering kunjungan ke himpunan lain, contohnya kayak misal HMM Unpas, Oke. Jenderal Jani gitu kan, dan lain-lain. Itu banyak sih kegiatan-kegiatan eksternal gitu. Jadi kita tidak hanya kegiatan di HMM Internas itu sendiri, tetapi kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar gitu. Oke, ternyata ada ya teman-teman kegiatan eksternalnya. Seru banget ya. Nah, selanjutnya nih saya pengen tahu sih gimana nih kira-kiranya Bang Ferdi cara ngatur waktu antara mengurus himpunan atau menjadi anggota himpunan terus sama akademiknya. Kira-kira gimana cara mengatur waktunya? Oke, sebetulnya kalau untuk mengatur waktu tentu ketika maba sama sekarang itu berbeda ya. Nah, Betul. tetapi mungkin pesannya sih untuk pembagian waktu itu sangat-sangatlah penting karena tujuan utama kita di sini kan adalah menyelesaikan studi kita gitu ya. Betul. Nah, makanya biasanya saya itu membagi waktunya tuh ketika biasanya kan saya tidurnya agak malam gitu ya. Ya, Agak malam agak gitu ya. malam gitu Nah, ya. tapi bangunnya juga pagi gitu. Bangunnya tetap pagi Bangunnya ya, tetap meskipun pagi. tidurnya jam 2 gitu ya. Betul. Bangunnya tetap jam 5 ya, sholat gitu ya. Betul, Val. Jadi, Oke. nah setelah itu ya baca-baca sedikit lah terkait dengan mata kuliah yang diambil atau kalau misalkan sedang mengerjakan suatu tugas akhir atau laporan apa, KP dan lain-lain, itu ya dilihat aja dulu gitu. Dilihat aja dulu terus kira-kira apa nih yang mau dikerjakan hari ini. Nah, itu untuk rutinitas pagi gitu. Kemudian untuk di pagi hari biasanya saya tuh fokus ke akademik dulu gitu. Ke akademik. Betul, akademik dulu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan himpunan itu ya di sore hari itu baru saya bisa untuk lebih fokus di himpunan gitu. Jadi pembagian waktunya sih sebetulnya kita gimana caranya untuk membagi waktu antara kegiatan sehari-hari kita, kemudian kegiatan untuk akademik, belajar, kemudian untuk himpunan. Jadi kita harus saling balance gitu. Jangan sampai gara-gara himpunan jadi akademiknya jadi terbelengkalai gitu betul. kan, jangan sampai kayak Tugas-tugasnya gitu. gak dikerjain gitu. Nah, itu jangan kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau misalkan ada tugas, nah itu biasanya saya nggak ngerjain di kosan gitu, Pak. Betul. Biasanya saya ngerjain di kampus, Di kampus. entah itu di sekre, di tempat ini, atau mungkin di lab saya, di mana di situ banyak teman-teman juga yang mungkin mengerjakan tugas bersama gitu kan, tugas bersama, saling sharing, kemudian sambil mungkin ada beberapa obrolan tentang himpunan. Nah, itu juga bisa tuh kan. Jadi untuk pembagian waktunya sih sebetulnya ada waktu-waktu khusus saya fokus belajar itu biasanya di pagi hari di pagi hari ya sebelum subuh. Itu kalau yang saya rasakan tuh Pak, kalau di sebelum subuh itu otak tuh fresh gitu. Fresh gitu ya. Otak tuh fresh, belum mikirin apa-apa lah, udah lepas pikiran dulu. Saya mau ngapain nih hari ini, nah itu di list dulu ada. Kalau biasanya saya pakai tools itu Microsoft To Do List gitu. Jadi saya ngelis nih di hari ini tuh saya ngapain aja gitu, terus ada jadwal apa aja. Nah itu sama saya list, terus ada tugas-tugas apa aja sih kayak gitu. Jadi itu cara saya untuk mengatur waktu antara keseharian, kemudian akademik dan himpunan. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, buat teman-teman nih, jadi ketika kalian sudah gabung himpunan, nanti teman-teman bakal merasakan dan bakal bisa mengatur waktu sendiri ya. Betul. Cara mengatur akademiknya gimana, terus himpunannya gimana gitu ya. Pasti nanti punya cara mengatur waktu yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Itu pasti setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Nah, bagaimana cara memanage waktunya itu nanti lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Bisa karena terbiasa gitu. Karena yang saya rasakan ketika awal join himpunan pun saya merasa keteteran awalnya gitu. Karena saya belum tahu nih kegiatannya tuh kapan aja, terus kita proporsional mengerjakan sesuatu tuh di jam berapa, itu nanti lama-kelamaan akan ada adjustment sendiri gitu dari diri kita gitu.
gitu. Oke, ya. Jadi buat teman-teman juga nih yang masih pada bingung, aduh gimana sih saya cara ngatur waktunya gitu ya. Saya ngerasa keteteran gitu ya. Bisa ada gambaran dari Bang Ferdi nih. Jadi pagi-pagi itu bisa teman-teman dikarenakan kita otaknya masih fresh gitu ya. Betul, Kita Kak. langsung aja bisa ngapalin gitu di situ ya karena Ya. otak kita masih fresh. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bang, sebelum kita akhiri podcast kita pada hari ini, mungkin Bang Ferdi ada pesan dulu buat kita nih tentunya buat anggota himpunan mahasiswa mesin di Tenas buat kedepannya kira-kira Bang. Oke. Untuk pesannya sih jadikanlah himpunan sebagai wadah untuk menyalurkan apa yang kita suka, minat dan bakat kita, potensi kita gitu. Maksimalin apa fasilitas yang ada di himpunan mahasiswa mesin ITENAS. Oke. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk membagi waktunya ya. Jangan sampai himpunan ini menjadi suatu penghambat gitu. Kalau bisa himpunan ini menjadi vitamin, dimana kalau vitamin itu untuk booster kan, apa yang kita miliki di boost oleh himpunan jadi lebih meningkat lagi. Nah, kemudian untuk teman-teman anggota himpunan mahasiswa mesin ITENAS, di sini kita sharing-sharing lah. Jadi jangan pelit ilmu lah kalau bisa gitu ya. Kita saling sharing untuk upgrade diri gitu. Terus juga di sini juga bisa ajang untuk memperbaiki CV dan lain-lain, itu penting untuk anggota mahasiswa mesin ITENAS. Sedari dini itu harus tuh dibuat CV, kemudian LinkedIn. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus anggota himpunan mahasiswa mesin ITENAS tuh aware akan hal itu. Jadi nanti kedepannya ketika melakukan suatu kegiatan atau lomba-lomba itu bisa langsung dimasukin gitu, entah itu ke CV, entah itu ke LinkedIn, untuk kalau bisa dibilang untuk portofolio kita lah gitu. Jadi gunakanlah sebaik mungkin media gitu kan, media sosial, kemudian informasi-informasi dari senior-seniornya mungkin terkait dengan apa sih yang harus kita siapkan gitu, seperti kita harus mempersiapkan personal branding, CV, LinkedIn. Nah, itu tuh harus aware dari awal. Jadi ketika kita join ke himpunan, apa yang kita ikuti, nah itu bisa dimasukin sebagai pengalaman kita gitu. Nah, itu untuk anggota itu saya titip pesan itulah. Jadi gunakanlah fasilitas atau relasi-relasi yang ada di himpunan mahasiswa mesin ITENAS untuk upgrade diri gitu, untuk persiapan kita menghadapi dunia kerja nantinya gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Itu jadi teman-teman pesan-pesan dari Bang Ferdi sekaligus langsung ketua himpunan mahasiswa mesin ITENAS. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bang Ferdi karena sudah menyempatkan waktunya buat podcast hari ini gitu ya. Luar biasa sekali, kita sudah mendengarkan banyak sekali yang pengalaman-pengalaman yang sudah Bang Ferdi dapatkan di himpunan gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan Bang Ferdi. Oke, saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat kita. Terima kasih. See you next time. Kita lanjut besok. Bye-bye.